A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi wa barakatihi qarami wa asrarihi wa adwari fid dini wa dunya al-akhirah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke wal makalah rabi', makalah yang keempat dari bab yang khumasi. An Abi Bakar Siddiq, diriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya, semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Abu Bakar Siddiq. Az-zulumatu utawi beberapa kegelapan, atau bisa juga dengan utawi beberapa hakikat kegelapan itu khomsun, ada 5. Kegelapan yang ada di dunia itu ada 5. Minal asyai, daripada beberapa macam. Wasuruju, dan utawi beberapa lampu. Bidhammatain, dengan kedua domahnya, suruj, suruju, suruj. Jamu sirajin itu jamaknya lafaz siraj, menjadi suruj jamak taksir. Kalau sirajun itu ya lampu, tapi itu mufrad. Laha itu bagi zulumat, khamsun itu ada 5 minas sifat, daripada beberapa sifatnya. Jadi kegelapan, hakikatnya kegelapan di muka bumi ini ada 5 perkara. Apa yang membuat kegelapan di muka bumi? Yang pertama, hubbud dunya, utawi mencintai dunia. Zulmatun, itu adalah kegelapan. Hubbud dunya utawi terlalu, bisa juga kalau terlalu cinta dunia. Hubbud dunya utawi terlalu cinta dunia itu zulmatun, itu kegelapan. Karena itu adalah godaan. Dunia ini hanya untuk tempat mampir, ya, untuk tempat mampir, bukan tujuan utama. Kemudian kok menjadi tujuan, itu yang menjadi masalah. Hubbud dunya utawi terlalu cinta dunia itu zulmatun, itu hakikatnya adalah kegelapan. Li'annau, karena sesungguhnya hubbud dunya yuqiu, itu bisa menjatuhkan apa hubbud dunya fisyubuhati, di dalam beberapa kesubhatan. Subhat itu artinya campur. Terlalu cinta dunia bisa menjadikan dia jatuh kepada perkara-perkara subhat. Ya, subhat itu antara haram campur dengan yang halal, itu namanya subhat. Summa fil makruhat, lantas di dalam beberapa perkara yang dimakruhkan atau yang dimakruhkan. Summa fil muharramat, lantas di dalam beberapa perkara yang diharamkan. Orang kalau terlalu cinta dunia ini kadangkala sudah ngawur, sudah sembarang saja. Subhat diembat, makruh diembat, haram juga Masya Allah, ini karena terlalu cinta dunia. Qala, bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya utawi terlalu cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, itu pangkal. Ra'sun itu kan kepala, pangkal dari tiap-tiap kejahatan, tiap-tiap kejelekan. Orang terlalu cinta dunia ini pangkal dari seluruh kejahatan, itu adalah terlalu cinta dunia. Pokoknya dia menghalalkan segala cara. Korupsi bisa dilakukan, karena apa? Terlalu cinta dunia. Rawa, meriwayatkan kepada hadis siapa? Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, Anil Hasan Al-Bisri, daripada Syekh Hasan Al-Bisri. Qala, berkata siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali, wakama, dan sebagaimana perkara
anna hubbaha sesungguhnya mencintai dunia ra'su kulli khati'atin itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Fabughdhuha maka utai membenci dunia ra'su kulli hasanatin adalah pangkal dari semua kebaikan. Benci dunia itu adalah pangkal dari semua kebaikan. Jadi jangan sampai di dalam hati kita itu harus dijaga, kecintaan kita itu hanya kepada Allah. Ya, cinta kita ini hanya kepada Allah. Yang lain cinta Allah, cinta Rasulullah, ya, cinta Allah, cinta Rasulullah. Yang lain dunia dan sebagainya itu harus kan kita diajari lillahi, segala macam itu harus karena Allah. Jangan dunia itu menjadi tujuan, ya. Makanya hati itu kata Imam Ghazali adalah seperti wadah, seperti gelas. Gelas itu kalau sudah diisi oleh air putih penuh, bisa diisi lagi, tidak masuk apa tidak dengan yang lain. Jadi nanti terkontaminasi, rusak. Kamu punya satu botol sirup, kamu ingin memasukkan di situ kopi, bisa apa tidak? Kacau, jadinya kacau, ya. Sudah sudah terkontaminasi. Maka oleh karena itu hati manusia itu tidak boleh diisi yang lain. Hatiku miliknya Allah, cintaku hanya kepada Allah. Kalau kamu sudah cintanya karena Allah, maka yang lain kamu harus cinta keluarga karena Allah. Cinta kamu pokoknya memikir dunia karena Allah. Jadi pikirannya itu harus karena Allah, bukan dunia, bukan perkara-perkara itu menjadi tujuan, bukan, ya, bukan itu menjadi tujuannya. Tujuan kita itu adalah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ini harus kita jaga, karena terlalu cinta dunia ini pangkal dari semua kejahatan. Berikutnya lagi rawa beratkan kepada hadis wasiratu dan utawi lampunya laha pada hubbud dunya itu at-taqwa, itu adalah takwa kepada Allah. Lampunya gimana kalau ada orang terlalu cinta dunia? Takwa, jaga ketakwaan kamu kepada Allah. Al-ikhtiras adalah menjaga bita'atillah, dengan taat kepada Allah, an uqubati, daripada siksaan-siksaan Allah. Ruwaya diriwayatkan anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, innaka sesungguhnya kamu lam tadak tidak akan meninggalkan siapa kamu syai'an pada sesuatu ittiqa Allahi, karena takut kepada Allah atau karena bertakwa kepada Allah azza ma mulya wa jalla, dan maha agung siapa Allah. Al-ikhtiras bi taatillah, artinya menjaga daripada inna kalam nata syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka, kecuali akan memberikan siapa Allah kepada kamu khairan, pada kebaikan, minhu daripada Allah. Kamu tidak akan meninggalkan sesuatu yang didasari karena takwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kamu pada kebaikan yang sangat banyak, ya. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wan Nasai, dan Imam Nasai. Wazanbu, dan utai dosa, zulmatun, itu kegelapan. Yang kedua, yang pertama adalah dunia itu kegelapan, hakikatnya adalah kegelapan. Yang kedua, wazanbu, dan utawi dosa, zulmatun, itu kegelapan.
wasiras dan utawi lampunya lahu bagi danab at-taubah itu taubat kepada Allah. Anahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sahabat Nabi, innal abda idza akhta khati'atan yaktub yuktabu nakatot fi qalbuhu nuktot apa nuktotun saudaun. Innal abda sesungguhnya seorang hamba idza akhta ketika melakukan kejahatan siapa hamba khati'atan pada suatu dosa, khati' kepada kesalahan, nakatot maka lantas menyetempel siapa nakatot maka apa itu nempel atau nakatot maka ngecap, nakatot maka ngecap atau nempel qalbau pada hatinya abad apa nuktotun sauda apa tempelan yang hitam, apa tempelan yang hitam. Faidan maka tiba-tiba huwa utawi abad naza'a melepas siapa abad, wastaghfara dan minta ampun siapa abad, wataba dan taubat siapa abad, sokula maka menjadi gilap. Tahu gilap? Jadi kalau cermin itu kalau digosok itu jadi terang, apa namanya? Mengkilat. Sokula maka lantas mengkilat apa kolbu hatinya orang. Wa in ada dan jika mengulangi siapa abad, zida maka menambah siapa Allah. Zida maka menambah apa fiha di dalam nuktah, di dalam tempelan hitam itu. Hatta tak luas sehingga mengungguli ala qalbi atas hatinya orang. Jadi kalau tambah maksiat maka akan semakin mengungkuli, semakin menguasai, semakin mendominasi. Takwa itu kalau bahasa itu mendominasi gitu. Jadi kalau seorang hamba melakukan dosa itu di titik, ada titik hitam. Ada titik hitam di dalam hatinya. Kalau melakukan kedua kali ada titik hitam lagi. Ada melakukan selanjutnya titik. Sehingga kalau sudah banyak titik, orang itu sudah menjadi gelap gulita. Sudah mati hatinya. Hatinya sudah mati. Itu karena apa? Sudah ada tanda-tanda kehidupan lagi hatinya, karena sudah sangat gelap gulita. Ketika pada saat seperti itu dia tidak akan bisa bedakan lagi mana emas mana loyang. Ya, mana emas mana emas yang mana, loyang yang mana, mana baik mana buruk, tidak akan bisa bedakan lagi karena sudah gelap hatinya. Hatinya sudah gelap. Nah, itulah orang-orang yang di dalam Al-Quran. Orang yang sangat jahat seperti itu, orang yang sangat jahat seperti itu, maka akan disummaradadnahu asfala safilin, akan kami kembalikan kepada serendah-rendahnya makhluk yang paling rendah, ya, serendah-rendah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak paham sama sekali. Itulah Masya Allah kalau seseorang yang sudah sangat keterlaluan seperti itu. Wahwa utawi apa ini? Wahwa utawi abad, wahwa utawi qalbu hatinya itu arron, itu adalah ada kotoran
Aron itu ada kotoran atau daki. Alladzi yang zakar menyebutkan kepada alladzi siapa Allah Ta'ala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala jangan seperti itu. Kala mbok yo aja kaya mangkono. Paham dong? Mbok yo aja kaya kala jangan seperti itu. Bal sebaliknya, rona berkarat. Rona berkarat ala apa ala kulubi mata hati-hati mereka apa ma perkara. Kano ada siapa mereka yang sibun melakukan siapa mereka. Rawakan wa Nasai Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasai wa Ibnu Hibban wal Hakim. Yang berikutnya lagi wal qabru dan utai kuburan dulmatun itu kegelapan. Wasiras dan utai lampu lahu bagi kubur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kamu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terakhirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak sampai di situ. Kalau bisa lanjutannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi kulli lamatin la ilaha sallallahu alaihi wasallam kalau ta'ala la ilaha illallah saya. Rahmatika ya arhamar rahimin ya. Memperbanyak zikir la ilaha illallah itu lampu dalam kuburan. Kalau kamu nanti di sana tidak akan bisa nyalur ke PLN ya. Wah gelap ini malaikat, saya tak nyalur ke PLN ya. Loh yang bayar siapa bulanannya? Memangnya gue yang harus bayarin kata malaikat. Iya. Paham apa paham? Makanya perbanyak la ilaha illallah. Kalau kamu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti yang penutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaina ya alaina mutalan nubasaya minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Apa enggak yang terakhir itu? Rawa meriwayatkan diriwayatkan anu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda siapa Nabi? Innallah sesungguhnya Allah Ta'ala Allah harrama mengharamkan siapa Allah ala nari atas api neraka. Innallah sesungguhnya Allah Ta'ala Allah harrama mengharamkan ala nar alam aman pada seseorang qala yang mengucapkan siapa man la ilaha illallah. Yang bagi seharusnya jangan hanya la ilaha satu kali, la ilaha illallah kali jasa dari pakai memon pagi habis subuh itu zikirnya adalah la ilaha illallah 313 kali. Paham apa paham? Jadi kalau pagi baca 313 kali itu amalan atau zikir torekohnya Mbah Ki Mimun Zubair. Makanya jangan malas-malas ya, jangan malas-malas kalau baca zikir itu. Itulah yang akan menjadi penerang kita di dalam alam kubur nanti. Dia bagi yang mencari siapa man biar dengan la ilaha illallah wajalla zatnya Allah Ta'ala. Jadi ketika la ilaha illallah benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena ada calon mertua kamu la illallah. Kalau tidak ada calon paham? Jadi itu bukan karena Allah, tapi karena ada calon insyaallah. Rawa beratkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslim. Waruwa dan diriwayatkan anu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda memang barang siapa qala mengucapkan siapa man la ilaha illallah pada kalimat la ilaha illallah mukhlishan halih ikhlas. Kalau hal itu hak kecil di atasnya itu namanya hal. Dakhala maka masuk siapa man al jannata pada surga.
Jadi kalau orang mau zikir la ilaha illallah ikhlas karena Allah masuk surga. Ikhlas itu makanya orang mau mati itu proses. Hidup ini adalah proses kekuburan, proses mati. Makanya kalau prosesnya itu tidak benar, hasilnya juga tidak benar. Kamu lagi apa sibuk-sibuk? Saya mau memproses, mau bikin apa? Bikin keripik. Yang kau buat apa? Dari singkong, buat keripik, diiris-iris ya, diiris-iris, kemudian nanti digoreng. Jadi keripik. Jadi proses itu tidak akan menipu. Proses itu tidak akan menipu. Lah yang kamu proses mau bikin keripik, mau bikin apa? Mau bikin keripik, kamu mau mengharapkan bikin donat, ya tidak akan bisa, ya apa tidak? Yang penting nanti kalau saya mau mati, saya mau makan donat. Tapi selama hidupnya kamu yang kau bikin kerupuk, bisa apa tidak? Yang selalu kau bikin setiap hari itu adalah bikin keripik, bikin peyek. Kau mengharapkan mau bikin dapat es krim? Bagaimana? Mana ada es krim dari keripik? Ya, hidup ini adalah proses. Proses kamu bagaimana? Itu loh, hidup ini proses. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah Allah, kita akan kembali juga kepada Allah. Masalahnya kembalinya itu dalam keadaan apa? Kembali kita dalam keadaan kita lahir dalam keadaan suci, apakah kita kembali nanti dalam keadaan suci apa tidak? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau berkata siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, fama ikhlaswa, fama makauta ikhlaswa utai ikhlasnya la ilaha illallah. Bagaimana cara ikhlas itu ya Rasulullah? Qal, bersabda sahabat Nabi, antah juzakum, agar supaya mencegah diri kamu semuanya ala kullima, atas tiap-tiap perkara harrama, mengharamkan siapa Allah alaikum, atas kamu semuanya. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Khatib, Imam Syekh Khatib. Jadi caranya ikhlas itu gimana? Kau ucapkan adalah sudah ikhlas karena Allah, betul, ikhlas karena Allah. Baca la ilallah, ikhlas kamu karena Allah, betul, ikhlas banget. Tapi kemudian setelah ngomong ikhlas, keluar ndak sholat, keluar ndak puasa, keluar melakukan maksiat, ninggalin ndak akan bisa. Yang dinamakan ikhlas itu antah juzakum ala kulli ma harramallahu alaikum. Jadi orang itu menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sabatu ada 7 macam. Tunawiru bisa memberikan cahaya Pak sabatu al-qabr, pada kubur. Sabatu asyatu nawirul kubur. Ada 7 macam yang bisa menerangi kuburan. Awaluha utai permulaannya sabatu asya al-ikhlas, itu ikhlas fil ibadah, di dalam beribadah. Wasani utawa yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wasalis utawa yang ketiga silaturrahimi, itu menyambung silaturrahim. Ya, tadi silaturrahim juga tidak boleh silaturrahim tapi karena maksiat. Ente mau kemana? Mau apel? Gimana? Tunggu. Niatnya apa? Silaturrahim. Itu namanya maksiat. Maksiat. Terus yang berikutnya Allah yudhi'a, supaya tidak menyanyiakan siapa orang umrohu, pada umurnya orang, bil maksiati, di dalam kemaksiatan. Warabi'ata yang keempat Allah yudhi'a, supaya tidak menyanyiakan siapa orang umrohu, pada umurnya orang, bil maksiat, di dalam kemaksiatan. Jangan kau sia-siakan umurmu untuk maksiat. Wal khamisu, dan uta yang kelima
alayat taba, agar supaya tidak memperturutkan, mengikuti itu yang memperturutkan siapa orang hawahu pada hawa nafsunya orang. Wasati suta yang keenam, wasati saya ayat supaya bersungguh-sungguh siapa orang bitaati di dalam taat kepada Allah, bitaati di dalam taat kepada Allah. Wasabi uta yang ketujuh, ayat surah supaya memperbanyak siapa orang zikrullah pada zikir kepada Allah. Itu kalau ingin kuburan kamu terang benderang, terang benderang, lebih terang daripada istana negara Indonesia, lebih terang daripada itu. Tapi kalau kamu suka maksiat, kamu suka ninggalin sholat, maka kuburanmu menjadi gelap gulita, lebih angker daripada goanya mak lampir. Naudzubillah summa naudzuh. Yang berikutnya lagi wal akhiratu tawi akhirat zulmatun itu kegelapan. Wal akhiratu dan utai akhirat itu zulmatun itu kegelapan. Maksudnya likasrotil ahwal, karena sangat banyaknya huru hara. Akhirat itu juga sangat gelap karena sangat banyak huru hara nanti di akhirat. Ada padang mahsyar, ada siratal mustaqim, ada mizan, ada hisab, ya, yang sangat lama. Orang menunggu di padang mahsyar itu yang antri itu sampai kurang lebih 4.000 tahun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang jual cendol, nasi kuning, tidak ada, ya, kehausan, kelaparan. Tapi beberapa orang dapat tempat VIP di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu. Nyaman di tempat itu, nyaman banget. Yang lain kepanasan. Maka oleh karena itu diterangkan nanti itu semua orang yang bangkit dari kubur itu telanjang semua, ya, kecuali beberapa orang yang sudah dianugerahkan, sudah dapat pakaian, langsung dijemput naik buruk, ada langsung dijemput. Yang lain jalan kaki, giring sama malaikat, terlambat dipukul, dicambuk. Masya Allah. Wasiraju dan utai lampunya laha bagi akhirat zulmah tuh al-amalus soleh, itu amal soleh. Ruya diriwayatkan anu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai siapa Allah. Ayo khoda supaya diambil, ayo khoda supaya ayo khoda supaya diambil siapa Allah biru khosi dengan kemurahannya Allah, kemurahannya Allah. Kama sebagaimana perkara yuhibbu dicintai, disukai siapa Allah, ayo khoda supaya diambil siapa Allah bi'azaimi dengan perintah Allah. Innallah sesungguhnya Allah ba'asa mengirimkan, mengutus siapa Allah ini kepada saya bil hanifiyati samhati dini Ibrahim, bil hanifiyati dengan agama yang mudah, asam hati yang bertoleransi, mudah dan bertoleransi. Mudah atau apa itu? Mudah, asam hati dan murah, dimurahi atau bertoleransi. Din Ibrahim yang mengikuti dinnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Rawa beratkan kepada hadis siapa Ibnu Asakir, siapa Ibnu Ma'syakir.
Maksudnya begini, jadi Allah itu suka kalau memberi kemurahan-kemurahan kepada hambanya itu kalau diambil itu suka, Allah itu suka. Seperti gini, kalau kamu musafir ya, kalau kamu musafir maka kamu kalau musafirnya sudah cukup, kilonya sudah cukup, maka kamu boleh jamak, boleh qashar. Nah, kalau kamu menggunakan qashar di mau mengqashar sholat, itu Allah suka karena Allah lagi memberikan promo kepada kita. Ayo, kalau kamu lagi berjalan gini, sholatlah kamu dengan qashar ya. Itu Allah suka kalau kamu mau mengambil kemurahan-kemurahan Allah seperti itu. Seperti ini, agama itu ad-din yusrun. Agama ini mudah, tapi jangan kau permudah. Makanya jangan kau bikin berat-berat. Ya, jangan kau bikin berat-berat. Jadi Allah itu suka kepada orang yang mau mengambil daripada kemurahan-kemurahannya itu. Sama dengan kamu ada toko selama bulan suci Ramadan diskon 25%. Terus kamu beli di sana. Ini harganya adalah 1 juta. Tapi karena diskon jadi 750. Kamu bilang, saya tidak mau, saya mau yang 1 juta saja. Nah, itu namanya kamu gaya. Itu enggak gaya itu. Kamu dikasih rukhsah sama Allah, gaya kamu. Wah, enggak, saya ini kan orangnya kuat, jadi saya mau sholat tetap enggak usah qashar, yang 4 rakaat. Itu namanya gaya kamu. Enggak mau dikasih promo sama Allah, enggak mau ngambil. Sama dengan promo di toko, wah saya enggak mau, kasir, saya ini orang kaya kasir, memangnya saya ini orang miskin kah kok cari promo-promo. Namanya itu enggak. Ya Allah, sendalnya ada sisian gitu, gaya rekan-rekan. Yang paling dibenci oleh Allah itu orang miskin gaya. Orang miskin bergaya macam-macam ya. Qala bersabda siapa Nabi, adu, menunaikanlah siapa kamu al-azaimah pada perintah-perintahnya Allah, waqbalu, dan menerimalah siapa kamu ar-rukhsata pada kemurahannya Allah menewes. Wada'u, dan meninggalkanlah siapa kamu nasa pada manusia. Hanya kamu tidak usah ribet, tidak usah pusing urusan-urusan manusia, tidak usah terlalu sibuk, terlalu bercampur dengan urusannya orang banyak macam-macam itu. Ngaji, urusan kamu ngaji. Apa yang sekiranya kamu ada manfaat kepada manusia, wes itu aja. Tidak usah ikut ribut-ribut, tidak usah macam-macam yang menjauhkan kamu daripada tanggung jawab dirimu sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kafaitumu, maka sungguh dicukupi. Faqad kafaitumu, maka faqad kufitu. Faqad kafaitumu, maka sungguh dicukupi kamu semuanya daripada annas. Kalau kamu tidak usah usil sama manusia, kamu akan aman, nyaman kamu ya. Tidak usah usil sama manusia, ikut usil, tukang ngerasani, membicarakan aibnya orang lain. Nggak ada manfaatnya itu. Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Khatib, Syekh Khatib. Warwaya, dan diriwayatkan semuanya Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, man, barang siapa lam yakbal, tidak menerima siapa man rukhsatallahi, pada kemurahannya Allah, karena maka ada alaihi atas man minal ismi, daripada dosa, mislu jibali Arafah, sepadan gunung-gunungnya tanah Arafah. Sepadannya gunung-gunungnya tanah Arafah. Ya Allah, tidak mau menerima, itu kamu malah dapat dosa. Rawa meriwayatkan kepada saya Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Wasiratu, dan utai siratal mustaqim, zulmatun itu kegelapan. Wasiratu, dan utai lampunya, lahu bagi siratal mustaqim,
itu al yakin, yakin atas apa itu kekuasaan Allah. Bahwa adapun yakin tahqiq tasdik itu membenarkan, tahqiq menyatakan membenarkan bil ghaibi dengan ghaibnya Allah, bizalati kulli raibin dengan menghilangkan tiap-tiap keraguan. Semoga kita mendapatkan berkah nasihat min Allah. Wa